Salam, Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya akan menyampaikan firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Bapa Surgawi buat kebenaran firman-Mu, rapi kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kami dapat mengerti akan kebenaran firman-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang tertulis dalam Efesus pasal 1 ayat 15 sampai ayat 23. Demikian firman Tuhan. Karena itu setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku dan meminta kepada Allah Tuhan kita Yesus Kristus, yaitu Bapa yang mulia itu, supaya Ia memberikan kepadamu roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Dia dengan benar, dan supaya Ia menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagi yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati dan mendudukkan Dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintahan dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan Dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala dari segala yang ada. Jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, surat kepada jemaat di Efesus ini ditulis oleh Rasul Paulus ketika ia sedang berada dalam penjara di Roma sekitar tahun 60 sampai 61. Surat ini dikirim Paulus ke Efesus melalui seorang yang bernama Tikhikus, yang juga adalah orang yang sama menyampaikan surat kepada jemaat Kolose. Pada saat itu Efesus dan masyarakatnya dari sisi keagamaan masih sangat dipengaruhi oleh penyembahan terhadap Dewi Artemis. Penyembahan terhadap dewi ini menjadi hal pokok dan utama, bukan saja karena ia dianggap sebagai dewi kesuburan dan kemakmuran, namun juga karena di beberapa tempat pada budaya Yunani kuno, Dewi Artemis dipandang sebagai soteira ataupun penyelamat, dan agrotera ataupun pemburu, dan merupakan dewi pimpinan para penjaga dari segala hal yang ada di alam liar seperti pohon dan sungai. Bagi Efesus, Dewi Artemis sangat dipuja karena ia anggap menjamin keselamatan dan kehidupan mereka. Itulah sebabnya isi surat Efesus yang dituliskan Paulus ini berhentikan ajaran tentang bagaimana memperoleh keselamatan yang sejati dalam diri orang percaya. Hal ini dengan sengaja ditulis untuk mematahkan pemahaman keselamatan yang muncul di berbagai budaya dan bangsa termasuk Efesus. Walaupun di dalam penjara yang sudah pasti dia menderita, tertekan, apalagi dia di penjara bukan karena suatu kesalahan, melainkan karena memberitakan Injil Yesus Kristus. Tetapi perhatian kondisi dan suasana hati Paulus ketika menulis surat ini, aku tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Ya, itu ayat 16. Ternyata Paulus bukan menggerutu, bukan tertekan dan kecewa, tetapi justru dia bersuka cita dan bersyukur. Mengapa demikian? Ayat 15 menjelaskan alasannya. Paulus tetap bersuka cita dan bersyukur walaupun ia dalam penjara disebabkan karena suatu alasan yang menurut Paulus itu sangat penting, yakni mendengar kabar tentang iman orang-orang Efesus. Ternyata jemaat yang ia bentuk ini menunjukkan perkembangan yang sangat baik, sehingga menjadi obat tanda kutip baginya yang mendatangkan sukacita walau ia berada dalam penjara. Kondisi dalam penjara bukan saja berubah suasana karena kabar itu, tetapi juga membuat Paulus lupa tentang suasana penjara karena kesibukan yang baru dalam penjara, yakni menjadi pendoa bagi jemaat itu dan sekaligus mendampingi mereka melalui surat menguatkan. Teks ini berisi tentang dua ucapan syukur Rasul Paulus atas kehidupan jemaat Kristen di Efesus yang telah menunjukkan kehidupan kekristenan yang sesungguhnya, dan pada saat yang sama
Paulus menghanturkan doa dan kerinduannya atas jemaat untuk tetap menghidupi kekristenan mereka itu secara konsisten, terus menerus dan dengan cara yang benar. Rasul Paulus melayani jemaat Efesus selama 3 tahun dengan semangat yang luar biasa. Rasul Paulus tidak dapat menyembunyikan betapa sukacitanya dia ketika mendapat berita bahwa kehidupan beriman jemaat Efesus begitu mendalam bagi Yesus dan tindakan kasih mereka nyata dirasakan dalam hidup persekutuan. Apa yang ditabur mendatangkan hasil yang menggembirakan. Rasul Paulus bersyukur sebab hidup beriman jemaat mengalami pertumbuhan yang dapat disaksikan oleh banyak orang. Paulus mengasihi jemaat ini sehingga mendoakan mereka dalam karya pelayanan hari demi hari. Ada 2 hal mendasar dalam kehidupan jemaat yang membuat Paulus bersyukur, yaitu tentang iman ataupun kesetiaan mereka dalam Tuhan Yesus, dan tentang kasih jemaat terhadap semua orang kudus. Ucapan syukur Paulus terhadap kedua hal ini menegaskan bahwa jemaat yang benar adalah jemaat yang memelihara iman kesetiaan kepada Tuhan Yesus, sekaligus menunjukkan kasih kepada sesama. Kedua hal ini harus berjalan bersama, sebab iman kesetiaan kepada Tuhan Yesus tanpa diiringi dengan kasih terhadap sesama sesungguhnya tidak gunanya. Bukti bahwa jemaat telah menunjukkan kesetiaan kepada Tuhan adalah kasih mereka kepada sesama. Atas dasar itu kemudian Paulus menghanturkan doa pengharapannya atas jemaat sehingga pengenalan mereka akan Kristus semakin dalam dan benar. Menurut Paulus dalam doanya, jemaat Tuhan di Efesus harus memahami dengan baik bagaimana seharusnya hidup dalam pengharapan yang benar, sekalipun ada berbagai tantangan kehidupan seperti yang dialami oleh Paulus sendiri. Benar bahwa kadang-kadang jemaat Tuhan yang beriman dan telah menunjukkan kasih yang tulus kepada sesama mengalami berbagai persoalan yang bahkan bisa saja membuat mereka mengalami kegagalan. Tetapi demikian doa Paulus, justru dalam berbagai persoalan dan kegagalan itu, pengharapan dalam Tuhan harus terus-menerus diperdengarkan. Benar bahwa ada banyak fenomena kehidupan di dunia ini yang cenderung merusak dan menghancurkan. Tetapi bagi Paulus dalam doanya, situasi itu harus menjadi semacam cambuk bagi jemaat Tuhan untuk menaruh pengharapannya dalam Tuhan, sekaligus menyerukan dan menghadirkan pengharapan itu melalui kesetiaan mereka kepada Tuhan dan kasih mereka terhadap sesama, seperti yang telah mereka mulai lakukan selama ini. Hidup dalam pengharapan ini sangatlah penting, terutama dalam menghadapi berbagai ketidakpastian hidup. Dan Paulus mau kalau iman dan kasih jemaat dilengkapi dengan pengharapan dapat disebut sebagai 3 serangkai dalam kehidupan kekristenan, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Itulah yang diinginkan oleh Paulus di jemaat Efesus ini, yaitu bahwa mereka tidak kehilangan pengharapan dalam Kristus, dan bahwa mereka juga dapat menjadi pembawa pengharapan Kristus itu di tengah-tengah dunia di mana mereka berada. Sehingga melalui pengharapan yang mereka hadirkan itu, dunia akan mengenal Allah dengan benar, dan segala sesuatu telah diletakkannya di bawah kaki Kristus, dan dia telah diberikannya kepada jemaat sebagai kepala segala yang ada. Paulus telah mendengar dan mengetahui persis apa yang terjadi di tengah-tengah jemaat Efesus, sehingga surat yang dikirim ke jemaat Efesus adalah surat edaran yang menunjukkan bahwa adanya permasalahan jemaat yang bukan hanya di Efesus, tapi juga di Laodikia, Hierapolis, dan Kolose. Permasalahan yang terjadi adalah terganggunya iman jemaat dengan adanya ajaran-ajaran sesat yang membuat kurang percayanya jemaat akan kuasa Tuhan, serta adanya kebangkitan dari kematian seperti Yesus yang bangkit kepada kematian, sehingga Paulus menekankan sebelumnya bagaimana kekuasaan Tuhan bukan hanya di dunia ini, tetapi juga di dunia yang akan datang. Dalam ayat 21, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Semua kekuasaan yang ada di dunia ini telah diletakkan di bawah kaki Kristus. Kata di bawah kaki mengandung makna letak. Dengan demikian, dari kata di bawah kaki berarti letaknya ada di bawah. Jadi kalau sesuatu itu letaknya ada di bawah, berarti ada juga sesuatu itu yang letakkan di atas. Dari pengertian ini menunjukkan bahwa kuasa Tuhan itulah letaknya di atas. Dengan kata lain, tidak ada kuasa yang lebih tinggi di dunia ini kecuali kuasa Kristus. Yesus pernah mengatakan bahwa segala kuasa yang ada di surga dan di bumi telah diberikan dalam namaku.
Selanjutnya Paulus mengatakan bahwa Kristus kepala dari segala yang ada. Kata kepala mengandung makna posisi. Dalam tubuh manusia, organ yang paling tinggi posisinya adalah kepala. Berarti Kristus adalah kepala jemaat atau gereja yang posisinya lebih tinggi dari apapun. Posisi Kristus sebagai kepala jemaat atau gereja memiliki kekuasaan dan otoritas, serta tidak dapat diambil alih posisi itu oleh siapapun. Setiap orang yang ada di gereja, apapun jabatan dan posisinya, harus tunduk kepada Kristus sebagai kepala gereja. Ayat 23, jemaat yang adalah tubuhnya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Istilah tubuh Kristus merupakan kiasan yang digunakan dalam perjanjian baru bagi gereja. Tubuh Kristus dalam teologi kekristenan memiliki dua makna tersendiri. Pertama, merujuk ke pernyataan Yesus tentang perjamuan terakhir, inilah tubuhku. Kedua, merujuk pada gereja. Dari kedua makna tubuh Kristus ini memiliki makna yang sama, di mana gereja atau jemaat yang dijadikan sebagai tubuh Kristus harus menjaga kesatuan dan keutuhannya. Apalagi tubuh Kristus itu sendiri telah diberikan dan dikorbankan bagi gereja atau jemaat, haruslah menghargai pemberian itu atau menghormatinya dengan cara hidup dalam keinginan Tuhan, bukan keinginan tubuh atau dunia. Dalam ayat 22 sebelumnya Paulus telah mengatakan bahwa Kristus adalah kepala gereja atau jemaat. Dikatakan tubuh berarti memiliki banyak organ atau anggota, tetapi dipersatukan di dalam tubuh. Demikian juga jemaat memiliki banyak latar belakang, pola pikir, serta keberadaan yang berbeda, tetapi dipersatukan dalam nama dan kasih Kristus. Dalam hubungan Kristus dengan gerejanya, Paulus membuat perbandingan seperti hubungan kepala dengan tubuh, di mana tubuh tidak dapat hidup sendiri tanpa kepala. Begitu juga kepala membutuhkan tubuh untuk melakukan apa yang dipikirkan oleh kepala, untuk menyatakan dan mengekspresikan kasih karunia-Nya di dunia ini, yaitu melalui gereja atau jemaat itu sendiri. Gereja atau jemaat itu adalah kepenuhan Kristus sendiri. Artinya melalui gereja atau jemaatlah Kristus menunjukkan kuasanya atas segalanya, serta mencukupi semua kekurangan-kekurangan anggotanya, yaitu kepenuhan Dia yang memenuhi semua dan segala sesuatu. Ya, jadi inilah yang bisa kita lihat dari firman Tuhan ini, bahwa Paulus sangat bersukacita kepada jemaat yang ada di Efesus karena mereka memperlihatkan buah daripada iman percaya mereka. Dan ya, Paulus juga tetap mendoakan mereka agar mereka tetap percaya kepada Yesus, agar jemaat itu juga ya tetap memperlihatkan iman, dan iman itu diperlihatkan mereka di dalam kasih di tengah-tengah mereka dan kasih kepada sesama. Jadi di atas semua itu mereka harus meyakini bahwa ya Yesus adalah yang berkuasa di tengah-tengah mereka, dan Yesus adalah kepala gereja di tengah-tengah kebersamaan mereka, di tengah-tengah persekutuan mereka, sehingga ya apa yang mereka lakukan itu semua adalah buah iman percaya mereka kepada Yesus Kristus. Maka dikatakan bahwa ya segala kuasa telah diletakkan di bawah ya kaki Kristus. Artinya ini adalah pengharapan bagi mereka, walaupun ya mereka mengalami pergumulan karena iman percaya mereka, mereka yakini bahwa Tuhan Yesus akan memberikan kekuatan kepada mereka, dan Yesus bukan hanya berkuasa di dunia ini, tapi Dia juga berkuasa pada ya di dunia yang akan datang. Berarti ya kepenuhan sukacita kita bukan hanya di dunia ini, tapi kepenuhan sukacita kita sampai kepada kehidupan yang kekal. Maka ya kesetiaan daripada jemaat itu harus tetap mereka nyatakan, ketaatan ataupun iman mereka harus tetap mereka tunjukkan di dalam segala kehidupan mereka dan di dalam segala situasi yang mereka hadapi. Dan di atas semua itu bahwa Yesus adalah kepala jemaat, Yesus adalah kepala gereja, Yesus adalah kepala persekutuan mereka. Maka apa yang mereka lakukan harus seturut dengan kehendak Tuhan. Dan ini digambarkan bahwa sesungguhnya ya jemaat pada saat itu haruslah memperlihatkan bahwa mereka harus melakukan apa yang diinginkan oleh sang kepala gereja, sehingga ya damai sejahtera berada di tengah-tengah mereka dan kasih Allah nyata di dalam kehidupan mereka. Baru Bapak Ibu Saudara ya yang menjadi renungan refleksi bagi kita, yang pertama, berbahagialah kita yang bersyukur kepada Allah dengan iman yang teguh dalam nama Yesus Kristus, karena Dia Tuhan kita sudah mendengar dan melawat semua doa kita.
Berbahagialah kita yang percaya bahwa dia adalah kepala jemaat dan gereja sepanjang masa, karena dia sudah memimpin, menjaga dan memelihara kita, jemaat dan gerejanya dari Alfa dan Omega. Jadi inilah jaminan rasa syukur kita, rasa terima kasih kita ketika kita memiliki iman yang teguh di dalam Yesus Kristus, bahwa dia yang akan memimpin kita, dia akan yang menjaga kita, dan dia akan memelihara kita, bukan hanya di dunia ini, tapi justru kita juga akan bersama dia di dalam kekekalannya nanti. Baru yang kedua, berbahagialah kita yang percaya bahwa Allah Bapa sudah melimpahkan segala kuasa dan kemuliaannya kepada Tuhan Yesus, karena dia adalah Raja dari segala raja yang penuh kasih setia untuk memberikan bagian hidup kekal bagi kita yang penuh sukacita dan damai sejahtera di sorga selamanya. Jadi berbahagialah kita, karena sama seperti Yesus dibangkitkan daripada kematian, maka kita juga akan dibangkitkan daripada kematian. Bagaimana juga Yesus naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, demikian juga kita orang yang percaya kepada Yesus akan juga masuk ke surga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk selamanya. Maka inilah harapan kita, inilah sukacita kita untuk selalu taat, percaya, beriman hanya di dalam Yesus Kristus. Karena segala kelimpahan kuasa dan kemuliaannya itu juga adalah merupakan daripada milik kita. Karena kita juga akan diberikan kuasa untuk menjalani kehidupan ini, dan kita juga akan diberikan kemuliaannya, yaitu kita akan dibangkitkan daripada kematian dan menerima surga yang telah disediakan bagi setiap orang yang percaya. Baru yang ketiga, dengan kedudukan dan kuasa itu, maka segala kuasa yang ada, baik yang ada di bumi dan di awan-awan dan angkasa, terletak di bawah kaki Yesus yang telah menjadi pemenang. Inilah yang menjadi doa dan pengharapan kita, agar kita sebagai anggota tubuhnya semakin mengenal melalui mata hati yang terang akan Allah yang benar dalam Kristus yang telah menjadi Raja, sehingga kekayaan Allah dalam hikmat dan berkat merupakan penggenapan janjinya yang kita terima dalam pengalaman hidup sehari-hari. Jadi kita yakin bahwa Yesus adalah pemenang. Jadi kita pun yakini sebagai pengikut Yesus, kita juga akan mengalami kemenangan, menjalani kehidupan ini dari pergumulan, dan bahkan kita menjadi pemenang dari segala godaan-godaan iblis yang menghasut hati dan pikiran kita, yang membuat kita ragu akan kuasa Tuhan, yang membuat kita merasakan kekhawatiran dalam kehidupan kita. Tapi mari saudara yang terkasih, kita letakkanlah iman percaya kita kepada Kristus, dan kita makin mengenal dia dalam kehidupan kita. Karena ketika kita makin mengenal Kristus dalam kehidupan kita, kita pasti makin mencintai dia. Karena kita tahu, karena dia sangat mencintai kita, sangat mengasihi kita, dan memiliki kuasa untuk menjaga, memelihara, dan memberkati kita, dan juga memiliki kuasa untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal. Baru yang keempat, kebangkitan dan kenaikan Kristus adalah karya Allah dan bukti kemenangannya atas segala kuasa yang ada di dunia. Allah telah memberikan tempat yang terhormat dan kekuasaan tertinggi kepada Kristus, sang kepala gereja, sang kepala atas jemaat yang adalah tubuhnya. Allah menjamin bahwa ia akan memimpin dan menyertai umatnya melalui Roh Kudus selama-lamanya. Rasul Paulus menyadari betapa pentingnya setiap orang Kristen mengenal Tuhan dengan benar supaya memiliki iman yang tangguh. Dengan iman yang kukuh, setiap orang Kristen mampu melewati setiap pergumulan dan beroleh kemenangan di dalam pertolongannya. Selain itu, iman yang kukuh akan mendorong orang Kristen menjadi saksi Allah, yaitu saksi yang akan berbicara tentang kekayaan, kemuliaannya, dan tentang kuasa Allah yang telah membebaskan manusia dari dosa dan kuasa yang jahat. Jadi ini adalah memperingati daripada naiknya Yesus ke surga. Ini juga menjadi jaminan bagi kita sebagai orang yang percaya kepada Yesus. Kita akan dibangkitkan daripada kematian, dan kita juga dimenangkan dari kuasa maut, dan kita juga akan menerima kehormatan, yaitu upah yang besar yang telah Tuhan berikan kepada kita melalui iman percaya kepada Yesus, yaitu kita akan menerima surga, kehidupan yang kekal. Sama seperti Yesus, dia naik ke surga, kita juga akan bersama dia nanti di dalam kekekalan. Maka mari saudara yang terkasih, tetaplah kita memiliki iman yang kokoh, iman
yang kita aplikasikan dengan perbuatan kita, iman yang kita aplikasikan dengan ketaatan kita untuk melakukan apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita, maka dengan itulah kita akan layak menerima keselamatan daripada Tuhan, yang seyogianya keselamatan itu adalah anugerah yang diberikan Tuhan bagi kita secara cuma-cuma, dan itu adalah bukti daripada kasih Tuhan kepada kita, dan hidup kita tidak sia-sia. Apa yang kita lakukan, perbuatan baik yang kita lakukan, kesetiaan kita, kesabaran kita, ketekunan kita tidak akan sia-sia, karena kita yakin Tuhan telah mempersiapkan upah bagi setiap orang yang percaya, baik di dunia ini dan baik nanti ketika Yesus datang yang kedua kali. Maka mari saudara yang terkasih, dengan mengimani bahwa Yesus sudah berada di sorga, menyediakan tempat bagi kita, maka itu adalah tujuan daripada hidup kita. Maka apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, jangan lupa akan tujuan hidup kita. Karena kalau kita lupa akan tujuan hidup kita, maka disitulah kita sangat rapuh dan gampang untuk dipengaruhi dan membelok dari jalan Tuhan. Tapi fokuslah kepada tujuan hidup kita, sehingga apapun yang terjadi itu bukan menjadi penghalang bagi kita untuk berputar arah dari jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Sehingga Roh Kuduslah yang memampukan kita, sama seperti janji Tuhan Yesus bahwa Dia tidak akan meninggalkan kita seperti anak yatim piatu, tapi Dia akan memberikan roh penolong, roh penghibur, yaitu Roh Kudus yang memampukan kita memahami dan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Terpujilah Tuhan dalam segala kehidupan kita. Salam.